Peluang bisnis importir di Indonesia. Bisnis impor menjadi sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan nilai tambah dari kegiatan usaha di Indonesia. Perlu diketahui, impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, orang yang melakukan aktivitas tersebut disebut importir. Pelaku usaha ini bisa dilakukan oleh swasta, pemerintah, kelompok maupun pribadi. Sedang untuk pengimpor disebut juga proses atau tata cara serta prosedur dari kegiatan impor itu tadi. Sebagai seorang importir tentu telah menjalankan suatu bisnis yang fokusnya pada kegiatan impor. Di Indonesia mulai dikembangkan dengan mencari peluang bisnis impor yang mampu meningkatkan laba perusahaannya. Tentu diperlukan strategi supaya bisnis impor yang dijalankan bisa lebih meningkat. Sebagai importir juga harus memastikan seluruh perkembangan akan teknologi dan juga industri. Ketika telah memutuskan untuk ekspansi ke pasar internasional, maka perlu melakukan manajemen keuangan usaha supaya bisnis impor yang dijalankan bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya ya agar channel ini berkembang dengan melakukan subscribe pada channel Bindo ini. Peluang bisnis impor di Indonesia. Akhir-akhir ini bisnis impor di Indonesia mulai bangkit. Ada banyak ide usaha yang menjadi peluang bisnis impor bisa dijalankan meski dengan modal yang cukup rendah. Meski bermodal rendah, potensi yang didapatkan pun cukup memuaskan. Berikut ini beberapa peluang bisnis impor yang bisa kamu jalankan dengan modal yang relatif rendah. Impor barang teknologi seperti gadget. Salah satu hasil teknologi yang bisa dijadikan peluang bisnis impor yaitu gadget. Gadget ini sangat penting di era serba digital seperti saat ini. Kebutuhan akan gadget ini begitu tinggi. Dengan menjalankan bisnis impor gadget tentu menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Impor barang unik. Barang-barang unik ini bisa dijadikan peluang bisnis impor yang menjanjikan, karena memang produknya jarang ditemui di Indonesia. Kamu juga bisa memilih produk yang bermanfaat, seperti misalnya penjepit bungkus snack, holder galon, dan lainnya. Impor snack luar negeri. Snack dari mancanegara bisa jadi peluang bisnis impor yang perlu dicoba. Di internet banyak influencer telah mencoba snack dari berbagai negara yang unik. Dengan begitu menjadikan bisnis impor satu ini mampu meningkatkan laba yang luar biasa. Impor produk elektronik. Banyak yang mengklaim produk elektronik dari luar negeri memiliki kualitas yang sangat bagus. Tentu saja sebagai peluang bisnis impor pun sangat menjanjikan. Terlebih harga yang ditawarkan pun sangat murah. Dengan adanya perkembangan teknologi yang kian canggih, tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti dengan menjalankan bisnis impor ini, jika kualitas barang impornya bagus dengan harga yang terjangkau, maka bisnis ini tentu sangat menjanjikan karena persaingan dari bisnis impor ini memang relatif kecil. Langkah mendapatkan peluang bisnis impor. Untuk menjalankan bisnis impor ini tentu saja memerlukan strategi. Lewat strategi ini menjamin bisnis impor yang kamu jalankan pun akan sukses dengan menghasilkan laba yang luar biasa. Lalu apa saja ya langkah untuk menjalankan bisnis impor ini? Simak videonya di sini. Bergabung dengan komunitas importir. Untuk menjalankan bisnis impor ini memang diperlukan strategi. Strategi yang bisa kamu lakukan yaitu dengan gabung di komunitas-komunitas importir.
Lewat komunitasnya ini tentu memberikan kemudahan bagi para importir untuk mendapatkan barang dengan keuntungan yang tinggi jika dijual kembali di Indonesia. Memang untuk menjadi member pada komunitas importir ini dikenai biaya yang cukup lumayan, sekitar 3 hingga 4 juta. Namun dengan membership tersebut kamu bakal meraih keuntungan yang sangat besar dengan mendapatkan peluang dalam mencari supplier barang impor yang murah. Selain itu juga kualitas barangnya pun tak diragukan lagi. Menentukan negara asal impor barang. Menjadi importir memang harus paham betul tentang proses pengiriman barang dari negara tujuan. Bukan hanya mendapatkan barang dengan harga murah saja tentunya, karena dalam bisnis yang dijalankan ini tujuannya adalah keuntungan jangka panjang. Saat memilih negara asal impor, kamu harus lihat juga peluang dari keuntungan barang yang akan didapat. Selain itu juga menentukan jenis produk yang dibeli jumlahnya, kualitas barangnya, lama pengiriman, dan tentunya prosedur bea cukai negara asal dan negara tujuan. Selain itu juga termasuk memastikan Harmonized Commodity Description and Coding System atau HAS Code. Kodifikasi ini telah tercantum pada buku tarif kepabeanan Indonesia yang di dalamnya meliputi biaya masuk, PPh dan juga PPN, pengeluaran barang dari kantor bea dan cukai, serta perizinan impor supaya barang impor proses masuknya mudah. Menentukan barang yang akan diimpor. Seorang importir harus benar-benar memaksimalkan segmentasi pasar yang jadi tujuannya, yaitu berhubungan dengan konsumen yang akan membeli barang tersebut. Kondisi ini tentu mampu meningkatkan keuntungan maksimal apabila produk tersebut dijual kembali di Indonesia. Adanya pembelian dalam jumlah besar tentu meningkatkan kuantitas produk yang bentuknya grosiran, bukan eceran. Dari langkah strategi yang diberikan ini, para importir tentu bisa memahami dan mentaati seluruh prosedur yang ada. Dengan demikian, proses pengirimannya pun juga perlu diketahui dari poin-poin yang memberikan kemudahan barang untuk sampai ke tujuan. Selain itu, juga proses menentukan biaya pengiriman dari masing-masing negara. Selanjutnya, juga memilih jasa freight forwarder yang biaya pengirimannya jauh lebih murah, memberikan asuransi pada barang yang diimpor, dan tentunya paham akan prosedur bea cukai.